稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，因为耶稣好爱你，让我们来祝福你，每一天主的爱陪着你。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜
温暖了我的心，生命中有了你，不再孤寂，让我说一声谢谢你。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。主的爱使我们相知相惜，接纳包容彼此许多不同，生命中有了你，不再孤寂，让我说一声谢谢你。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃，手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。手牵着手心连心，愿主旨意完全成就在你和我的生命。
心喜乐爱你，世间有幸福，山里清晰足印，我愿一生敬拜入心上至今。耶和华，你曾用大能和生出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. 请大家仍然站立，我们一起来唱第一首诗歌《神圣纯爱》。 Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih ilahi. 请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk kembali, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan,
yang bertempat di dalam kerajaan surga. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu setia untuk kami. Tuhan, terima kasih juga untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Pada saat itu Tuhan, kami datang di tempat ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《仍然爱着耶稣》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Tetap Cinta Yesus.我们来读一段经文，在马可福音第2章第5节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 2 ayat 5。我们一起来念。耶稣见他们的信心，就对探子说：“小子，你的罪赦了。” Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 我们来同心祷告。这杯天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你今天早晨，你再次给我们机会能够来敬拜你。主耶稣，我们首先来到你面前，以破碎的心来承认主。我们实在是一个罪人，我们承认，在我们每一天的生活里头，很多时候我们不听你的话，很多时候我们宁愿听别人的话，听人的话。很多时候在我们的日子里头，我们忽略了你的存在，我们忽略了你的大能。很多时候我们常常靠自己的力量而自以为聪明。天父上帝，我们知错。我们知道我们是一个败子，主啊，今天早上求你在这接受你的怜悯的爱，接受你牺牲的爱，赦免我们一切的过犯。求主在这接受你的宝血洗净我们的生命，让我们的生命完全是一个属于你的生命，是一个远离罪恶的生命。哦，主耶稣，求你帮助带领我们。让我们在每一天的日子都能够走在你的正道上，都能够听你的话，都遵守你的命令。主耶稣，我们谢谢你，
我们将今天早上每一个人都完全交在主的手中，无论在哪里，在家，在各方面，主啊，求你垂听我们的祷告。天父上帝，我们将我们的生命完全交在主的手中，求你塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。谢谢主，求你垂听我们的祷告，但愿一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。我们来起译经文。 Mari kita beresponsorian. 上帝是爱，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生。神爱我们的心，在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 荣耀颂。 Gloria Patri. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali jika kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah online GMI Titus. Sebelum sama-sama kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih jika Engkau sampai hari ini masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengar, kami boleh memahami arti dari Natal yang kami rayakan, dan kami juga boleh semakin mengerti bagaimana kasih Kristus
menyapa kami melalui kelahiran Kristus ke dalam dunia. Tuhan Kau yang memimpin waktu pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah dimanapun kami berada, firman Tuhan boleh menyentuh hati kami, firman Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara yang terkasih, di momen Natal ini pasti ada banyak acara tukar kado. Dan mungkin dari antara beberapa kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada juga nih yang udah dapet kado Natal ya. Entah itu dari orang yang kita kasihi, atau dari rekan kerja kita, atau dari teman-teman kita ya. Biasanya acara tukeran kado ini acara yang cukup menyenangkan. Apalagi kalau misalnya kita dapat kadonya itu pas dengan kebutuhan kita. Apakah kado yang Anda miliki hari ini pas dengan kebutuhan Anda? Misalnya aja nih, Anda lagi butuh baju, pas dapat baju yang pas juga ukurannya. Artinya, kalau orang kasih kado sesuai dengan yang kita butuhkan dan pas di kita, mungkin dia telah memperhatikan dan mengenal kita dengan baik, sehingga dia tahu kebutuhan kita, dia juga tahu apa yang kita perlukan akhir-akhir ini. Nah, saudara, gimana kado yang Anda dapat hari ini? Pas dan sesuai dengan kebutuhan Anda atau enggak? Nah, saudara, hari ini di momen Natal ini seringkali kita juga nggak sadar bahwa kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang juga menerima kado dari Yang Maha Kuasa ketika kita merayakan hari Natal. Nah, hari ini kita mau belajar 4 kado yang kita terima di hari Natal ini. Saudara, sebelum sama-sama kita membahas lebih dalam lagi, saya ingin mari sama-sama kita membuka di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14, saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbunyi demikian: karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, kita akan belajar tentang 4 kado yang telah kita terima di hari Natal ini dari Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kado yang kita terima ini bukanlah kado yang nggak pas ya. Biasanya kita sering tuh terima kado, misalnya kadonya isinya baju, terus ternyata bajunya kekecilan, atau bajunya kebesaran, atau warna bajunya nggak sesuai dengan warna kulit kita, jadi nggak pas, nggak cocok gitu ya. Tetapi kalau kado yang kali ini yang kita terima itu adalah kado yang sangat pas dan kado yang sangat sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan kebutuhan seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Kita akan belajar kado yang pertama yang kita terima dari Yang Maha Kuasa adalah pengampunan. Nah, saudara, di dalam Titus pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian: karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di sini sudah nyata artinya kasih itu sudah ada, sudah datang, sudah hadir, dan sudah nyata bagi setiap kita semua. Kasih apa yang sudah nyata ini, Bapak Ibu? Kasih yang sudah nyata ini adalah kasih yang ditunjukkan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi kasih yang sudah nyata ini kita tahu kisahnya. Kita tahu bagaimana anak tunggal Allah yang maha tinggi, raja segala raja, pencipta alam semesta, lahir ke dalam dunia sebagai manusia. Ini adalah bukti kasih karunia Allah yang sudah nyata bagi kita semua. Ini semua sudah dinyatakan bagi kita di dalam Alkitab, dan kita juga hari ini memperingatinya, kita juga minggu-minggu ini merayakannya
Sudah nyata bagi kita semua bagaimana kasih karunia Allah menyapa seluruh umat manusia. Dan kasih karunia Allah ini membawa pengampunan bagi seluruh manusia. Saudara, kenapa sih kita butuh diampuni? Kenapa kita sebagai manusia, kita butuh diampuni gitu? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari hukum dosa. Hukum dosa adalah maut. Dan ketika kita menjadi manusia di dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari melakukan perbuatan dosa. Entah itu kita berbuat curang, entah itu kita berbuat jahat, atau kita melakukan dosa-dosa yang orang lain tuh nggak tahu, tapi kita dan Tuhan itu sebetulnya tahu apa yang selama ini kita kerjakan. Saudara, dosa dan kehidupan kita itu tidak bisa dipisahkan. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita butuh Kristus dan butuh pengampunan dari Kristus. Dan di dalam momen Natal ini, pengampunan Kristus dinyatakan bagi kita semua. Bagaimana kasih karunia Allah yang maha besar itu menyapa manusia berdosa. Menyapa manusia berdosa, bahkan melepaskan manusia berdosa dari hukum maut yang seharusnya kita terima. Saudara, inilah kado pertama yang kita terima dari kelahiran Kristus, yaitu pengampunan. Lalu kado kedua yang kita terima dari kelahiran Kristus adalah pengasuhan. Nah saudara, di dalam Titus 2 ayat 2 itu dikatakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudara, sejak perjanjian lama, ketika Allah memilih suatu umat, yaitu umat Israel, ketika Allah memilih, Allah itu tidak membiarkan. Tetapi Allah mengasuh dengan cara apa? Mendidik Israel dengan cara memberikan hukum. Hukum yang harus ditaati supaya Israel bisa menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Saudara, saya rasa kita betul-betul tahu bahwa tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah kita menjadi seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah kehendaki. Kita sama-sama tahu bahwa saya ada di dalam dunia ini bukan untuk menjadi apa yang saya kehendaki, apa yang saya mau, suka-suka hati saya. Kita sama-sama mengerti di situ bahwa hidup kita bukan untuk suka-sukanya kita. Tetapi kita di dalam dunia ini setiap hari belajar untuk menjadi serupa dengan Allah, belajar untuk melakukan kehendak Allah. Nah, maka di sini Allah memberikan kepada kita satu hukum. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di situ tertulis dengan jelas bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita harus bertumbuh semakin hari semakin berbuah sebagai orang percaya. Saudara, kita melihat bagaimana Allah ini mengasuh umat Israel. Dari sejak awal Israel ada di Mesir, lalu dibawa keluar sampai di padang gurun, Allah itu mengasuh Israel, mendidik Israel dengan cara yang begitu luar biasa. Allah menggunakan hukum, Allah menggunakan alam untuk mengasuh dan mendidik Israel untuk menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Nah saudara, kalau kita selama hidup di dalam dunia ini, peran seorang ibu itu biasanya adalah mengasuh anak-anaknya. Saudara, kenapa sih ada seorang ibu yang rela gitu sampai nggak makan siang hanya untuk mengasuh anaknya? Sampai lupa untuk makan malam karena mengasuh anaknya. Rela direpotkan dengan banyak hal hanya untuk mengasuh anaknya. Saudara, kira-kira kenapa seorang ibu mau melakukan hal yang demikian? Satu jawabannya adalah karena ibu mengasihi anaknya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya, ia akan menunjukkan kasihnya dengan cara apa? Dia mengasuh anaknya dengan baik. Dia memberikan anaknya yang terbaik. Dia mengasuh anaknya siang dan malam agar anaknya ini bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik secara keseluruhan. Baik secara karakter, baik secara kesehatan, emosi, dan juga jasmani. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ibu mengasihi anaknya, maka ibu mau mengasuh anaknya dengan baik dan benar dan dengan sepenuh hati. Demikian juga dengan Allah, Bapak Ibu.
ketika Allah mengasihi kita sebagai umatnya, maka kita diasuhnya. Diasuh bukan berarti kita harus diberikan selalu yang enak-enak. Terkadang kita dididik dengan cara yang keras, seperti seorang ibu yang terkadang mungkin harus memukul anaknya, mungkin harus marahin anaknya supaya anaknya menjadi lebih baik lagi. Demikian juga dengan Allah. Kita menyaksikan bagaimana Israel kalau nakal dipukul ya, kalau melanggar juga ada hukumannya. Nah saudara, asuhan Tuhan, didikan Tuhan hingga hari ini masih ada untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Maka dari itu, inilah kado Natal yang kedua, pengasuhan dari Tuhan yang tidak pernah terlewatkan untuk kita. Tidak pernah sedetik pun Allah melewatkan untuk mengasuh kita sebagai umatnya. Apakah kita menjadi umat yang mau diasuh sebagai anak Allah? Apakah kita menjadi anak yang baik? Atau kita selama kita hidup, kita menjadi anak yang nakal? Sudah tahu firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Sudah tahu kebenaran firman Tuhan tetapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan demi kesenangan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Natal ini kembali mengingatkan kita untuk kembali dalam asuhan Tuhan, berusaha menjadi anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Lalu hadiah yang ketiga yang kita dapatkan dari kelahiran Kristus adalah pengharapan. Saudara, saya dulu pernah menjelaskan bahwa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada jeda waktu selama 400 tahun. Dan di dalam perjanjian lama, khususnya jika kita melihat di dalam kitab Yesaya, itu sudah diberitakan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang Mesias, anak tunggal Allah yang datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia. Nah, tetapi Bapak Ibu, sejak hari di mana Allah berfirman melalui Yesaya ini, umat Israel ini harus menunggu sampai 400 tahun kemudian baru janji ini tergenapi lewat kelahiran Kristus. Saudara, siapa di dalam dunia ini yang suka menunggu? Apakah Anda bisa menunggu dengan sabar? Misalnya Anda janjian sama seseorang, janjian jam 1 siang, udah jam 3 siang dia belum datang juga. Udah jam 4 belum datang juga. Di telepon gak ada kabar, di chat gak dibales. Apakah Anda bisa sabar menunggu selama itu, Bapak Ibu? Terkadang sebagai manusia, sebagai saya secara pribadi juga agak sulit untuk sabar di dalam menunggu. Apalagi kalau sudah dijanjikan. Tetapi di dalam Alkitab kita melihat bagaimana umat Allah ini selalu dididik untuk sabar dalam menunggu. Yesaya ketika memberitakan Mesias akan datang, Israel harus menunggu selama 400 tahun. Abraham ketika diberitakan akan memiliki seorang anak, dia harus menunggu kurang lebih 25 tahun. Saudara, waktu menunggunya nggak pernah singkat. Waktu menunggunya selalu lama. Dan nggak bisa nih, kalau di zaman sekarang kan komunikasi udah gampang. Teman janjian kita telat, kita tinggal telepon atau kita tinggal chat. Kalau menunggu janji Tuhan, bisa chat nggak? Tuhan, kapan sih janjinya ditepati gitu? Ada yang bisa chat nggak? Nggak bisa, saudara. Jadi tugas kita hanyalah harus menunggu dengan sabar. Israel menunggu selama 400 tahun untuk penggenapan janji bahwa seorang Mesias, seorang anak Allah akan datang ke dalam dunia. Tetapi saudara, yang namanya pengharapan dari Tuhan, janji dari Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan pernah diingkari. Israel sekalipun menunggu selama 400 tahun, Abraham sekalipun menunggu selama puluhan tahun, tetapi janji itu terus digenapi. Janji itu tidak pernah sekalipun diingkari. Janji Allah selalu ditepati. Jadi saudara, kita melihat sekalipun 400 tahun harus menunggu, tetapi pengharapan ini datang dalam kelahiran Yesus Kristus. Pengharapan akan Mesias digenapi. Saudara, banyak dari antara kita kalau menjalin hubungan itu bisa bertahan lama karena kita punya satu yang namanya kepastian. Saya tahu pasti dia adalah lelaki yang baik.
saya tahu pasti dia adalah lelaki yang tepat, saya tahu pasti dia adalah calon suami yang tepat. Kita berani pacaran lama karena kita punya satu kepastian. Kita ada satu keyakinan bahwa dialah yang tepat untuk menjadi suami saya, ya. Kita bertahan karena ada kepastian. Saudara, di dalam menantikan janji Allah, kenapa hari ini kita juga bertahan di dalam menantikan penggenapan janji Allah? Satu jawabannya, karena kita punya kepastian. Di dalam Kristus, segala pengharapan kita akan menemukan kepastian. Di dalam Kristus, segala jerih lelah kita akan menemukan kepastian. Saudara, hari ini kita berlelah-lelah untuk Tuhan. Kita akan menemukan satu hari nanti di mana jerih lelah kita mendapatkan satu kepastian, yaitu kepastian akan hidup kekal. Saya yakin dan percaya segala hal yang kita kerjakan hari ini untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang Anda lakukan, Anda bersusah payah untuk melawan keinginan daging, itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Semua akan indah pada waktunya, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan pengharapan kita kali ini adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan Kristus kedua kalinya adalah pengharapan kita sebagai umat percaya di dalam dunia ini. Karena ketika Kristus datang, Kristus akan membawa kita hidup di dalam kerajaan kekal. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Natal ini tiba, kita punya 3 kado udah. Yang pertama, kita punya kado pengampunan. Yang kedua, kita punya kado yaitu pengasuhan Allah. Yang ketiga, kita punya kado pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam dunia bisa mengecewakan, tetapi di dalam Kristus tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Saudara, kalau kita pergi ke rumah sakit, itu biasanya ada satu alat yang bunyinya tit, tit, tit. Ya gitu ya, itu namanya pasien monitor ya, monitor untuk melihat bagaimana kondisi si pasien nih, alat-alat vital yang ada di dalam tubuh si pasien apakah berfungsi dengan baik. Dan biasanya melalui alat ini kita itu melihat ya, masih ada harapan gak nih ya. Kalau misalnya angkanya udah rendah semua, ya berarti pengharapannya tinggal sedikit. Harapan untuk hidupnya mungkin tinggal sebentar lagi. Tapi kalau angkanya semua masih normal, kita berani berharap bahwa ini pasti akan sembuh. Nah saudara, alat ini seringkali seolah-olah memberikan gambaran kepada kita masih ada harapan atau udah nggak ada harapan. Nah saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi hidup di dalam dunia ini, saya tahu hidup yang akhir-akhir ini kita jalani tidaklah mudah. Ada begitu banyak kesulitan yang mungkin kita rasakan. Kemarin kita melewati 2020 sepertinya hanya 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Selebihnya kita udah karantina dan selebihnya kita sudah berurusan dengan yang namanya COVID-19. Terjadi banyak dampak di dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin ekonominya jadi lebih sulit, bisnisnya jadi nggak lancar. Ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi Bapak Ibu di tahun ini. Tetapi saya yakin dan percaya di dalam Kristus, anak-anak Tuhan masih punya harapan di dalam Kristus. Kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus di tengah kesulitan, karena saya yakin ada pengharapan dan ada pengasuhan Allah yang tidak pernah melepaskan kita di dalam segala kondisi hidup kita. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kita juga akan melihat kado yang keempat yang diberikan kepada kita, yaitu adalah pembebasan. Nah saudara, setiap manusia yang belum percaya itu terbelenggu dalam dosa dan maut. Seperti yang saya katakan barusan, bahwa setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dari dosa itu tentunya adalah maut. Nah jadi saudara, kita ini adalah orang-orang yang tadinya dibelenggu oleh dosa. Dibelenggu artinya kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Ini konsep
terbelenggu dalam dosa itu sama seperti konsep budak di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Saudara, yang namanya budak di zaman PL dan PB itu mereka selalu ketika dipekerjakan, ada budak-budak tertentu itu yang dipekerjakannya sambil dibelenggu, dirantai, Bapak Ibu. Entah itu tangannya atau lehernya dipasangkan rantai supaya mereka ini tidak melarikan diri. Nah, rantai ini juga adalah tanda bahwa mereka ini tidak punya hak apa-apa, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak punya hak atas hidupnya karena ada belenggu di sini ya. Mereka mau kabur ya, rantainya ditarik ya. Mereka mau melawan, nggak bisa karena mereka dirantai. Nah, jadi saudara, budak selalu terbelenggu atau dirantai, artinya tidak punya kebebasan, tidak punya daya untuk melawan ya. Nah, budak dosa itu adalah kita dulu sebelum kita bertemu dengan Kristus, sebelum kita bertobat, kita adalah budak dari dosa. Budak dosa itu artinya kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Kita dibelenggu oleh yang namanya dosa. Dan belenggu dosa ini hanya mampu dilepaskan oleh Kristus. Karena itulah Kristus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu, supaya belenggu dosa itu bisa dipatahkan, bisa dihancurkan. Bagi siapa yang mau menerima Kristus sebagai juru selamat, maka belenggu dosa akan dihancurkan. Dan hukum atas dosa itu juga akan dilenyapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal memberikan kepada kita 4 buah kado yang sudah kita pelajari. Kado yang pertama, kita diberikan pengampunan. Kado yang kedua, setelah diampuni kita diasuh, kita dididik bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kado yang ketiga adalah kita diberikan harapan. Sekalipun sulit di dalam dunia ini mengikut Kristus pikul salib, ada pengharapan dari Tuhan bahwa semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu kelahiran Kristus juga memberikan kita kado yang keempat, yaitu pembebasan dari dosa. Tidak ada satu umat percaya yang diikat, dikuasai oleh dosa. Kita semua orang percaya adalah orang yang merdeka dari dosa. Ketika kita percaya dan bertobat, ada Roh Kudus di dalam diri kita yang membuat kita mampu untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa. Itulah kenapa kita disebut kita tidak lagi dibelenggu, karena kita punya daya, kita punya kekuatan dari Roh Kudus untuk melawan keinginan berbuat dosa. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 kado yang kita terima ini, pengampunan, pengasuhan, pengharapan, dan pembebasan. 4 kado ini adalah kado yang pas dengan kita dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di Natal ini kado yang kita butuhkan bukanlah barang mewah, bukanlah baju bagus, bukanlah makanan yang enak-enak, bukanlah itu kado yang kita butuhkan. Kado yang kita butuhkan adalah pengampunan, pengasuhan, pengharapan, dan pembebasan. Kado ini sudah kita terima. Dan sekarang tugas kita yang terakhir adalah ada di dalam Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita telah menerima 4 kado ini, sekarang kita punya tugas. Kado ini juga kita harus bagikan ke semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita sama-sama menjadi umat Kristen yang menerima anugerah dan juga memberitakan anugerah daripada Kristus. Kiranya Natal ini tidak hanya kita rayakan sebagai sebuah perayaan yang sekedar materi, sekedar kesenangan kita, tetapi biarlah Natal ini juga, mari kita memikirkan juga bagaimana supaya orang lain bisa juga menerima kado terindah ini dari Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau izinkan untuk kami dengar. Hari ini kami belajar bahwa di dalam kelahiran Tuhan sebagai Juru Selamat kami telah menerima 4 buah kado yang paling indah, yang paling kami butuhkan.
pengampunan, pengasuhan, pengharapan, dan pembebasan dari dosa. Tuhan, Engkau yang menolong supaya apa yang telah kami terima ini dapat kami syukuri selalu, bahwa ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya menyimpan anugerah ini sendiri, tetapi kami juga dapat memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau yang menolong setiap umat-Mu dimanapun berada, setiap jemaat-Mu yang hari ini di dalam segala pergumulan hidup yang mereka hadapi, Tuhan, kiranya Engkau menguatkan mereka selalu. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam sakit, Tuhan yang memberikan selalu damai, sejahtera, dan sukacita. Biarlah di tengah-tengah kondisi sakit ini mereka boleh tetap menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, Tuhan, Engkau yang juga memberikan penghiburan dan iman yang tidak pernah goyah akan segala kesulitan yang mereka hadapi. Kiranya di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, mereka juga boleh tetap menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang menjalani masa-masa pendidikan. Tuhan, kiranya di dalam pendidikan mereka yang mereka jalani secara online, kiranya anak-anak-Mu boleh terus-menerus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang boleh melaksanakan pendidikannya dengan baik dan mengerjakan yang terbaik seperti untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di dalam segala kerinduan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya melalui Natal ini, kami boleh memaknai kembali betapa besar anugerah yang telah kami terima sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，平安如江河，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian menyatakan kasih-Nya.
将结束今天早上的崇拜，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah umum pagi ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 di minggu terakhir. Dan kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan serta penyertaan Tuhan hingga pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan kita melalui BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu juga bisa mentransfernya melalui OVO ke nomor pribadi saya 081361099955. Percayalah, persembahan Bapak Ibu yang tulus dan ikhlas akan diberkati Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan akan terus berlimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari Kamis ini tanggal 30 Desember kita akan mengadakan satu ibadah penutupan akhir tahun, yaitu dengan satu acara Old and New untuk melepas tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Niancong Kangen Wan Hui. Malam hari itu kita akan bersama-sama bersyukur bagaimana Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini. Dan kita terus mohon pimpinan Tuhan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Acara kami kita akan menyaksikannya bersama-sama melalui situs YouTube malam pukul 7.30. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya dan juga mendoakan acara ini yang sedang dipersiapkan. Kemudian hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 adalah tahun baru. Kita akan mengadakan ibadah tahun baru Yentan Chongpai pagi pukul 10 juga melalui situs YouTube. Mohon Bapak Ibu bisa ambil waktu disiplin mengikuti ibadah tahun baru, di mana kita tahu setiap tahun baru ataupun pada saat kita memasuki tahun baru, kita harus terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mohon berkat Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, supaya di dalam tahun 2021 kita terus disertai oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami tidak jemu-jemunya menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam pukul 7.30 via YouTube. Sementara dalam situasi pandemi ini, walaupun kita sudah memasuki tahun yang baru, untuk sementara kita masih tetap melalui online.
karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi Bapak Ibu harap bersabar dan mohon walaupun di rumah, ambillah waktu untuk bersekutu di dalam doa. Selain berdoa, memuji Tuhan, kita juga akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan melalui persekutuan doa, kita akan terus dikuatkan, dihibur oleh Tuhan di masa pandemi ini. Dan melalui persekutuan doa, kita akan selalu dipersatukan di dalam Tuhan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak di rumah dari PG sampai SD, jangan lupa terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan juga ada kuis berhadiah. Jadi Bapak Ibu, marilah kita jangan melupakan anak-anak kita walaupun mereka masih kecil, bawa mereka ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin mereka dan terlebihnya dari kecil mereka sudah bisa mengenal Tuhan yang hidup. Kemudian bagi kita yang punya muda-mudi di rumah di tingkat SMA kelas 3 ataupun yang sudah bekerja, mari juga menghimbau kepada mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Tewa melalui aplikasi Zoom, Google Meet atau YouTube. Jadi marilah sebagai orang tua juga ingatkan anak-anak muda-mudi kita untuk mengikutinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang bisa dikatakan sudah hampir 1 tahun, bahkan sudah 1 tahun bisa dikatakan bahwa kita hidup di dalam suasana pandemi virus corona. Walaupun demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus bersabar, berdoa, kiranya Tuhan terus menyertai kita, dan marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, memakai masker, memakai face shield, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan berprotein, kemudian usahakan ambil waktu untuk olahraga. Dengan demikian stamina tubuh kita akan ditingkatkan dan untuk sementara tetap menahan diri untuk berkumpul di tempat-tempat keramaian atau tetap menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana terlebih dahulu demi kesehatan kita. Bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, ingat selalu memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita akan berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Shalom.